Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut membaca buku ini tentang matematika billahi. Allah Subhanahu wa taala memandang hati. Bagaimana hati yang dipandang Allah itu? Yaitu hati yang di dalamnya ada Allah. Setiap waktu qalbun mu'min baitullah. Menjadikan hati sebagai istana Allah setiap waktu bukan dengan cara mengitikatkan huruf alif lam lam ha ada di dalam dada atau perkataan hu Allah dimasuk keluarkan melalui nafas. Itu wujud kesyirikan karena Allah bukan berupa huruf, karena Allah bukan berupa nafas. Jadi bagaimana caranya? Caranya hanya dengan billahi. Allah hanya memandang hati yang bersamanya. Hati yang tidak besertanya mustahil dipandang Allah. Ingatlah aku, niscaya aku pun mengingatmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Bagaimana agar hati senantiasa dalam keadaan billah? Mari kita lakukan perjalanan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Artinya, bacalah, berpikirlah dengan petunjuk yang datang dari Tuhan sehingga diraih keputusan yang benar sahih tentang hal keadaan senantiasa beserta Allah billahi itu. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah satu-satunya surah di dalam Quran yang Allah khusus membicarakan tentang dirinya. Perhatikan, mengapa judul suratnya Al-Ikhlas bukan Al-Ilah atau Al-Ahad atau judul lain yang mengacu pada pengertian kata Tuhan. Perhatikan juga betapa di keseluruhan surat tersebut tidak tercantum satupun kata ikhlas. Dari Iqra di atas dapat kita raih bahwa makna hakiki dari surat Al-Ikhlas itu ialah bahwa untuk meraih keadaan senantiasa beserta Allah billahi, kita mesti ikhlas. Ikhlas itu hal keadaan yang tersembunyi, tidak disebutkan dan tidak terkatakan, bahkan di dalam hati sekalipun. Jadi ikhlas ialah keadaan tidak ada gerakan pikiran dan perasaan apapun di dalam hati. Billahi, ikhlas, ikhlas, nafsu sama dengan pikiran ditambah perasaan. Billahi, diamkan pikiran ditambah perasaan. Jika billahi diraih dengan jalan ikhlas, dan ikhlas itu hal keadaan tanpa nafsu, sedangkan nafsu datang dari pikiran dan perasaan, maka untuk meraih keadaan billahi itu kita mesti mendiamkan pikiran dan perasaan.
Mendiamkan pikiran dan perasaan inilah yang disebut tafakkur hakiki atau diam hakiki. Keputusannya billahi itu sama dengan diam. Mendiamkan pikiran dan perasaan itu adakah dalilnya? Tentu saja argumentasi ini ada sandaran yang kuat. Teori billahi sudah kita dapati ada pada surat Al-Ikhlas, sedangkan petunjuk praktiknya ada pada surat Al-Hujurat Quran 49 ayat 12 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagiaan kamu menggunjing sebahagiaan yang lain. Suka-suka salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dari mana awal terbitnya prasangka? Dari pikiran dan atau dari perasaan. Itulah sebabnya dikatakan nafsu itu sumbernya dari pikiran dan perasaan. Jadi bagaimana supaya tidak terbit prasangka di hati? Diamkan pikiran dan perasaan. Tiada cara lain. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait mendiamkan pikiran dan perasaan ini? Sebagai pemerlengkap argumentasi, berikut ini sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan diam. Dalam kitab Nasihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani mencantumkan sabda Nabi yang artinya, sholat itu tiang agama, sedangkan diam itu lebih utama. Sedekah itu dapat memadamkan murka Allah, sedangkan diam itu lebih utama. Puasa itu benteng neraka, sedangkan diam itu lebih utama. Dan jihad itu adalah puncak agama, sedangkan diam itu lebih utama. Hadis lain yang artinya, diam adalah ibadah tingkat tinggi. Hadis riwayat Ad-Dailami dari Abu Hurairah. Hadis yang lain yang artinya, diam adalah hikmah, namun sedikit orang yang melakukannya. Hadis riwayat Al-Qadai dari Anas dan Ad-Dalami dari Ibnu Umar. Hadis yang lainnya yang artinya, diam adalah akhlak yang utama. Hadis riwayat Ad-Dailami dari Anas bin Malik. Hadis yang lainnya artinya,
Diam itu hiasan bagi orang alim dan selimut bagi orang bodoh. Hadis riwayat Abu Syah dari Al-Mihraji. Hadis yang lain yang artinya, barang siapa suka selamat maka hendaklah ia membiasakan diam. Hadis riwayat Baihaqi dari Anas bin Malik. Siapa yang diam niscaya akan selamat. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Ad-Darimi, Ibnul Mubarak, Ibnu Abi Ad-Dunya. Jika Anda mengikuti pembicaraan ini dengan baik, tentu Anda paham yang dimaksud diam di sini bukan diam ketika melihat kemungkaran terjadi di depan mata. Diam yang sedemikian justru merupakan selemah-lemah iman. Diam yang kita bahas di sini ialah diam pengesaan kepada Allah, sehingga segala gerak dan diam kita senantiasa dalam keadaan beserta Allah atau billah. Diam yang kita bahas di sini ialah diam pengesaan kepada Allah, sehingga segala tindakan kita dalam menerima, mengambil, maupun menolak sesuatu senantiasa dalam ridho Allah. Allah ridho atas kita, kita ridho akan Allah, mesrah sudah kita dengan Allah. Amin. Gerak dan diam beserta Allah, itulah akhlak para nabi. Kita memang bukan nabi, melainkan umat nabi. Meski demikian, umat yang sejati tentu meneladani nabinya. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya, dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan kebaikan, maka aku mencintai dia. Jika aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memikul, dan kakinya yang dijadikannya untuk berjalan. Jikalau ia memintaku, pasti kuberi, dan jika meminta perlindungan kepadaku, pasti kulindungi, dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang aku menjadi pelakunya sendiri, sebagaimana keraguan-raguanku untuk mencabut nyawa seorang mukmin yang ia khawatir terhadap kematian itu, dan aku sendiri khawatir ia merasakan kepedihan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari 6021. Mudah-mudahan uraian ini cukup menjadi pondasi untuk keyakinan yang jazam akan ruhani Islam. Untuk memudahkan pengingatan kita, formulasikan uraian panjang tadi dengan rumus berikut ini. Billahi sama dengan Al-Ikhlas ditambah Al-Hujurat ayat 12. Jika matematika itu ilmu pasti dalam hal perhitungan, maka matematika billahi ialah ilmu pasti dalam hal pengesaan. Inilah salah satu rumus jalan inna lillahi. Inilah juga kunci bergerigi dalam kalimat tauhid la ilaha illallah yang kita bawa ketika ajal menjemput. Mati dalam keadaan Islam, mati husnul khotimah.